Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Salawat beserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Astrid Tanya Prativi dari kelas komunikasi 1K. Di sini saya akan berpidato tentang Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis atau sebagai pandangan hidup bagi Indonesia merdeka. Selama 75 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik. Pancasila sebagai dasar filosofis atau sebagai pandangan hidup bagi Indonesia merdeka. Selama 75 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu loncatan dan dinamika sejarah sistem politik. Sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru, hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Sejak 1998 kita memasuki era reformasi. Di satu sisi kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi. Namun, bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kini berada? Pertanyaan ini sering dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Mengapa itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Ada sejumlah penjelasan mengapa Pancasila seolah lenyap dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa selama tahun 1945 sampai 70 tahun yang lalu telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 sampai 75 tahun yang lalu telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain, yang pertama, terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya. Yang kedua, perkembangan gagasan hak asasi manusia atau HAM yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia atau KAM. Yang ketiga, lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga rentan terhadap manipulasi informasi dalam segala dampaknya. Ketiga, perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Dalam terjadinya perubahan tersebut, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya amnesia nasional tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, bahasa, agama, dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini. Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan, atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Maka, Pancasila seharusnya terus-menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan dari waktu ke waktu. Tanpa artikulasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Keempat pilar itu sebenarnya telah lama diperancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita di masa lalu. Maka, penyegaran kembali empat pilar tersebut sangat relevan dalam problematika bangsa saat ini. Sejalan dengan itu, supaya penyegaran kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut. Pancasila sebagai dasar kehidupan yang dapat menjadi fondasi, berkat, sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diintegrasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok Nusantara. Meskipun kita berbeda suku, adat istiadat, dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras, kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.